Baik, terima kasih. Masih di Damai Indonesiaku. 1 Muharram Hijriah 1446 Hijriah adalah satu momentum untuk berpindah dari tempat yang lebih baik. Nah, perlu ada komitmen dan juga muhasabah maupun kontemplasi diri untuk menjadi lebih baik. Selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Syarif Matnaji. Silakan, Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, terkhusus tuan-tuan guru kita Al-Habib Ahmad Al-Kaf, Ketua MUI yang menjadi kebanggaan dan harapan kita, Kiai Khalil Nafis, Ustaz Azhari Nasution, dan semua para kiai, para asatidz. Kita bersyukur masih berada di tahun baru ini, dan mudah-mudahan menjadi orang-orang yang terus diberikan keberuntungan. Siapapun yang hijrah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan kesusahan. Mudah-mudahan pulang dari pengajian ini ibu-ibu uang hariannya, wah langsung jawab tuh. Ini ada suaminya kan? Gue belum sampai kelar dia udah nyaut duluan. Tapi nanti kita akan bikin sangat sederhana. Siapapun mereka yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, dunia beserta isinya kudu tunduk sama dia. Jemaah sekalian berbahagia, saya ingin mengawali ini dengan sebuah kisah di mana kita akan temukan ini dalam kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar, Tuan Syekh Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau bercerita tentang seorang laki-laki yang bernama Abu Yazid Al-Bustami. Ini salah satu karomahnya, yamshi fil hawa. Dia jalan di udara. Kalau cuman ngomong wa makoli mah kegampangan. Wa makoli fima ilallah, wa makoli ngomong ke semut itu mah kekecilan itu. Jemaah, ini yamshi fil hawa. Jemaah sekalian berbahagia, ketika ditanya bagaimana mungkin manusia bisa jalan di udara, terbang, apa yang dijawab oleh Tuan Syekh Abu Yazid Al-Bustami? Toyrun yakulul maitah yamshi fil hawa. Burung yang dia makannya bangkai bisa terbang. Burung makanannya bangkai bisa terbang. Dan kata beliau, wal mu'minu asyrafu minat tayri. Dan orang yang beriman lebih mulia dari sekedar seekor burung. Sallu ala nabi. Saya ingin mengajak kita lompat kepada sebuah keyakinan bahwa betapapun kau tidak punya kemampuan, tidak menjadi penghalang untuk kau mendapatkan apapun bila kau berhijrah kepada yang Maha Rahman. Itu kata kuncinya. Kita nggak bisa apa-apa kalau burung yang makannya bangkai, kata Tuan Syekh Abu Yazid Al-Bustami, bisa terbang. Bagaimana dengan manusia? Tapi yang benar, ibadahnya benar, dia punya muamalahnya benar. Kalau ente bisa kemudian pasang badan jadi penjaga gawang neraka, udah bohong kebangetan tuh mah. Saya siap jadi penjaga gawang neraka. Widih, lu jaga gawang bola aja dah, ikut supaya kagak kalah-kalah PSSI. Nggak usah jadi jaga gawang neraka. Oh, saya perlu sampaikan di majelis mulia ini supaya terselamatkan republik ini dari sesuatu yang akan membuat pemikiran kita kacau. Kita kudu hijrah. Bukan hanya perbuatan kita, pemikiran kita. Ente masa bisa menjadi orang-orang yang percaya dengan kedustaan-kedustaan yang begitu jelas? Jemaah, ada ulama yang menjadi kebanggaan kita, Mbah Yai Hashim Asy'ari. Beliau punya kitab namanya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Wah, kita pernah satu waktu baca tuh kitab, baru sampai muqaddimah berlinang kita punya air mata. Kebayang bagaimana beliau saat menulis itu, sehingga energi tulisannya
sampai saat ini terasa. Beliau bikin satu bab khusus, satu pasal khusus tentang penulisan atau ketentuan penanggalan dan sejarah yang terjadi setelah hijrah. Fibtida'it tarikhil islami. Beliau bikin satu bab, kelihatan betul beliau cinta kepada baginda Rasulullah dan semua keturunannya. Jadi bila engkau adalah orang yang ingin mengikuti ulama yang di jalan Allah, maka tak pernah dibenarkan ada kebencian di dalam hatimu kepada siapapun, termasuk kepada zuriyah baginda Rasulullah, dan itu lebih utama. Ente mau ngikutin siapa? Kita diajarin sanad keilmuan kita mutasil sampai kepada Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Beliau ceritakan bahwa dalam bab itu tahun pertama, jadi 10 tahun, satu pasal itu di breakdown 10 tahun peristiwa-peristiwa penting. Kan kita mendapatkan pelajaran bahwa setiap kita mengingat tentang hijrah, bahwa penentuan tahun hijrah ini 17 tahun setelah Nabi meninggal dunia. Begitu catatan yang kita baca dalam berbagai kitab. Tapi beliau tulis, Mbah Yai Hasyim Asy'ari, dan ini beliau adalah ulama yang sampai saat ini belum tertandingi, apalagi sama ulama yang baru kemarin. Cuman alasan jago bikin tesis. Ini Tuan Syekh Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Jamaah sekalian berbahagia, beliau bikin sebuah kisah mencatat tentang peristiwa tanggal di tahun pertama Hijriah. Apa yang dilakukan? Kata Mbah Yai Hasyim, banan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam masjidahu wa qad amila fihi bi nafsihi liyuraghibal muslimina fil amal. Ini ulama panutan kita. Jangan sampai kita terputus punya sanad kepada orang-orang yang punya kedekatan kepada Allah, karena mereka melewati kontemplasi yang panjang. Beliau adalah murid kesayangan Mbah Yai Khalil Bangkalan. Jamaah sekalian berbahagia, sanadnya jelas, melalui kontemplasi yang panjang hijrah memilih untuk mendedikasikan semua umur yang beliau punya untuk berjuang di jalan Allah. Kita diingatkan bahwa di tahun pertama baginda Rasulullah, tahun hijriah itu adalah beliau membangun masjid. Wa amila fihi binafsihi, dan Nabi melakukan itu, ikut terjun terlibat dalam pembangunan masjid. Dan apa yang disampaikan oleh Tuan Syekh Mbah Yai Hasyim Asy'ari, liyuraghibal muslimin fil amal, karena Nabi ingin memotivasi buat orang-orang Islam untuk dia beramal. Inti jangan pernah berhenti berbuat kebaikan. Tuan Syekh Mutharrib bin Abdillah memberikan sebuah ingatan, apapun kenikmatan yang kau punya, waktunya akan terputus. Tapi bila engkau mengerjakan sesuatu, ada kenikmatan yang engkau tidak mendapati kematian padanya. Kata beliau begini, apa kenikmatan yang memutus itu? Inna hadzal mauta qad afsada ala ahli na'imi na'imahum fatlubu na'iman la mauta fi. Dan kenikmatan yang tidak ada kematian di dalamnya adalah ketika engkau terus istiqomah, komitmen dengan sebuah kalimat hijrah, bukan secara verbal saja, tetapi segala amal dan perbuatan, termasuk ente berada di barisan orang-orang yang lurus di jalan Allah. Jangan nih, karena sekarang nih media sosial kelewat hebat untuk mempengaruhi banyak orang. Nggak habis pikir, naluri kebencian begitu mudah dibangkitkan gara-gara media sosial. Banyak orang-orang yang nggak mikirin nanti kematiannya, ente nanti dapat syafaat dari siapa. Kalau Nabi Muhammad punya keturunan, kau membencinya. Semoga manfaat. Baik, terima kasih Kiai Haji Syarif Mat Najih atas tauziahnya. Tadi sudah
menjelaskan kepada kita pemirsa mengenai hijrah, bagaimana kita juga bermuhasabah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ketika kita sudah berniat untuk berhijrah pemirsa, tentunya tantangannya adalah bagaimana supaya kita bisa menjaga dan beristiqomah dalam hijrah yang kita lakukan itu. Nanti pada segmen berikutnya Kiai Haji Holil Nafis akan menjelaskan kepada kita, maka jangan kemana-mana, tetap di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Tahun Baru Islam.